Shalom saudara terkasih, selamat datang di ibadah Raya Jerusalem Community Church. Kita mau memulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita semua bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk bisa datang kepada Tuhan pada minggu sore ini. Kita mau datang dengan hati penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, dan kita mau bersatu dulu di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan Tuhan, bahwa seminggu ini Tuhan terus pimpin kehidupan kami sehingga kami boleh datang beribadah di tempat ini, ataupun kami yang ada di rumah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau datang dengan pujian dan pengagungan akan Tuhan, dengan ucapan syukur, dengan nyanyian, dengan tarian Tuhan. Kami ingin Engkau disenangkan Tuhan pada sore hari ini. Roh Kudus bekerjalah buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus bekerja dimanapun kami berada, di tempat ini ataupun di mana kami berada. Biarlah sukacita surga mengalir buat setiap kami, damai sejahtera Tuhan mengalir buat setiap kami, dan kami mau bersorak-sorai dengan malaikat di surga untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, biar Kau yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami mau serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk memulai ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Mari kita menaikkan pujian hanya di dalam namanya. Yang di rumah boleh bangkit berdiri, yang di sini juga boleh bangkit berdiri. Kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Firman perangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Dengan lebih semangat lagi kita memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan. Selalu berikanku kekuatan hadapi segala tantangan. Amin. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Sama-sama katakan hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, hanya di dalam namanya Tuhan. Katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku.
bagiku selama. Sejenak Tuhan naikkan pujian, katakan hanya di dalam namanya Yesus, dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Sekali katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang di rumah ataupun di sini. Puji nama Tuhan. Saya bersyukur Tuhan. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami seluas-luasnya untuk Roh Kudus bekerja buat kami, untuk memberikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, untuk setiap kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang setia Tuhan. Sekalipun kami gak setia, tapi Tuhan tetap setia. Itu yang firman Tuhan katakan. Karena Engkau gak bisa menyangkal dirimu bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku Tuhan. Kini Kau pegang hidupku. Kau hapus kesalahanku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia.
kita di hadapan Tuhan. Dan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, God. Oh, your presence never leave me, and you'll never, amen, forsake me. Oh, your presence, hadirat-Mu Tuhan, never leave me, and you'll never forsake. Oh, your presence, oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Sama-sama katakan, Kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap amin. Datmu Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku Tuhan, kan ku angkat tinggi tanganku, dan aku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Sama-sama katakan, Kau hadir di setiap langkahku Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, kan ku angkat tinggi tanganku. Ku berserah Tuhan, berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me, oh God. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me. Hadirat-Mu tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kau setia, Kau setia Tuhan. Kau selalu ada bagiku Tuhan.
saya mau bilang buat saudara-saudara yang di rumah maupun di sini, apapun yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, apapun yang menjadi suatu ketakutan buat kita, sesuatu hal yang bikin kita khawatir, sesuatu yang membuat kita merasa kalau kita hanya berjalan sendiri dan tidak ada seorang pun yang mengerti apa yang kita rasakan saat ini. Saya mau bilang lagu ini, Dia buktikan kalau Dia Tuhan yang setia dan hadiratnya selalu ada bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, sekalipun di tengah kelemahan-kelemahan hidup kita, sekalipun dunia gak bisa terima apa yang ada di hidup kita sekarang, tapi Tuhan selalu ada di sana dan menerima dengan tangannya yang terbuka buat kita semua. Dialah yang setia, Bapak Ibu. Serahkan segala kekhawatiranmu, pergumulanmu, ketakutanmu, apapun saat ini yang menjadi suatu halangan membuat engkau gak bisa berdiri dengan tegak atau berhadapan dengan siapapun. Mari datang pada Tuhan, dan kita bisa buktikan bahwa Dia Allah yang setia buat kita semua. Thank you, Lord. Kau hadir di setiap langkah. Mari katakan dengan iman. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Mari berserah apapun yang menjadi ketakutan kita, mari menyerahkan di hadapan Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanda ku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence never leave me. Mari imani perkataan ini. Oh, your presence, hadirat-Mu Tuhan gak pernah meninggalkan kami. And you'll never, dan Dia Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita sekalipun. Oh, your presence never leave me. And you'll never, sekali katakan, your presence forsake me. Oh, your presence, oh, your presence never leave me. And you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me. And you'll never forsake me. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan Tuhan yang mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, dan melihat Tuhan kesetiaan Tuhan. Dan kami juga mau setia Tuhan mengiring Engkau sepanjang hidup kami Tuhan. Kami juga mau siapkan hati kami untuk kebenaran firman Tuhan dan untuk perjamuan kudus yang akan nanti kami lakukan Tuhan, baik yang di rumah ataupun di sini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat Tuhan dan kuasa firman Tuhan akan kami rasakan pada sore hari ini. Kami terima kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah hikmat Tuhan yang menuntun setiap kami untuk mengerti perkataan yang akan disampaikan lewat hamba-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini, secara online maupun secara onsite, kita bersyukur. Gak kerasa saudara, kita memasuki hari Minggu pertama di bulan April,
Ya, semakin cepat hari-hari berlalu, biarlah kita boleh melewatinya dengan kekuatan, hikmat, dan tuntunan Tuhan. Tahun ini kita akan terus belajar bagaimana kita menjadi pribadi yang dewasa, ya, pribadi yang mapan, bukan hanya sekedar secara mungkin materi atau mungkin secara pemikiran, tapi lebih daripada itu, kita mau dewasa secara rohani. Dan di slide saya tuliskan, saudara, ini menjadi sebuah ingatan buat kita. Ini yang poin-poin yang akan kita bahas. Ya, 2 bulan lalu kita sama-sama membahas tentang more of you. Kita mau lebih lagi dalam, lebih lagi intim, lebih lagi mengenal, dan lewat banyak hal kita bisa mengenal Tuhan. Lewat firman, lewat doa, lewat komunitas, lewat keluarga, kita bisa semakin dalam mengenal Tuhan lewat firman-Nya dan banyak hal. Dan 2 bulan ini kita sama-sama belajar mengenai acceptance atau penerimaan, saudara. Ya, 2 bulan ini kita akan sama-sama belajar mengenai acceptance. Tentunya penerimaan ini luas, saudara, dan kita akan belajar selama 2 bulan ini. Di slide saya tuliskan, kita akan sama-sama belajar, ini merupakan hal yang penting, saudara. Penerimaan terhadap diri sendiri. Ada orang-orang yang sulit menerima kegagalan. Orang-orang yang sulit menerima kekurangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Akhirnya hidupnya penuh dengan intimidasi. Penerimaan terhadap lingkungan atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Keluarga, saudara seiman, atau rekan kerja. Banyak orang yang sulit untuk menerima satu dengan yang lain, sehingga terjadilah banyaknya saling menuntut satu dengan yang lain. Lalu penerimaan terhadap tanggung jawab. Kita semakin besar usia kita, semakin banyak tanggung jawab yang diberikan, yang dipercayakan. Ya, nanti kita akan lihat sama-sama juga penerimaan terhadap keadaan, saudara. Keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, sulit untuk menerima kondisi itu. Tapi kita mau belajar untuk menerima. Dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap kebenaran. Saudara, di dalam firman Tuhan banyak sekali kisah tokoh-tokoh. Contohnya adalah Musa. Bagaimana ketika dia dipilih sama Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Apa yang Musa katakan? Aku berat lidah, aku nggak pinter ngomong, aku nggak jago ngomong, saudara. Dia tidak bisa berdamai dengan keterbatasan yang ada di dalam dirinya. Namun apa yang membuat Musa berani melangkah? Di dalam kitab Bilangan ditulis gini, jika engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Apa yang membuat Musa regrek, saudara? Apa yang bisa membuat Musa menerima keterbatasan dirinya? Hadirat Tuhan. Memampukan dia menang atas keterbatasan yang ada di dalam hidupnya. Penerimaan terhadap lingkungan. Kita tahu kisah tentang anak yang hilang, saudara. Bagaimana sang ayah menerima dengan tangan yang terbuka. Bagaimana sang ayah menerima kembali anaknya untuk pulang, saudara. Ya, tidak mudah menerima orang yang sudah mengkhianati. Tidak mudah menerima orang yang sudah menyakiti. Tapi hari ini, bulan ini kita akan belajar mengenai penerimaan. Penerimaan terhadap tanggung jawab, saudara. Saudara, sebentar lagi Paskah, ada satu tokoh yang saya sangat terberkati. Nama tokoh ini adalah Simon dari Kirene. Ya, hanya sedikit sekali dibahas di dalam firman Tuhan. Tapi kenapa saya tertarik dengan Simon dari Kirene? Dia adalah orang yang dipaksa untuk memikul salib Tuhan Yesus. Membantu Yesus memikul salib. Apa yang dia lakukan? Dia terima tanggung jawab itu. Dia jalani apa yang ditugaskan. Dia bisa aja kan bilang gini, kenapa harus saya? Kenapa harus saya yang pikul salib? Tapi tahu nggak, saudara, ketika dia memikul salib Yesus, justru di situ hidupnya berjumpa dengan kasih yang besar, kasih Yesus. Penerimaan terhadap tanggung jawab membuat Simon Kirene menjalaninya dengan hati yang lapang dada, dan di situ dia berjumpa dengan Tuhan. Penerimaan terhadap keadaan. Contoh siapa? Yusuf. Bagaimana dia dikhianati, bagaimana dia dibuang, dia dijual. Tapi di dalam kondisi itu dia tidak mengeluh. Dia menjalani hari-hari dengan penuh penerimaan akan apa yang harus dia alami. Dia diperlakukan tidak adil, dia mengalami penerimaan. Akhirnya apa? Tuhan bekerja pakai dia dengan luar biasa. Dan saudara, tentunya kita ingin bisa menerima kelemahan kita, kesalahan kita di masa lalu, bisa menerima lingkungan, menerima tanggung jawab, menerima keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir, ini merupakan fondasinya, saudara. Penerimaan terhadap kebenaran.
Kalau kita nggak menerima kebenaran, kita akan menjadi orang yang rapuh. Kita nggak bisa terima diri sendiri, kita nggak bisa terima sesama, kita nggak bisa terima tanggung jawab. Akhirnya kita melakukan dengan penuh keluh kesah. Kita tidak bisa menerima keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Akhirnya kita menjalaninya dengan sangat berat, sangat letih, saudara. Dan pada sore hari ini kita sama-sama tahu lewat beberapa awal tadi yang saya sebutkan. Di slide saya tuliskan gini. Penerimaan mendatangkan dampak yang sangat besar bagi pribadi yang diterima maupun yang menerima. Saya ulangi, penerimaan ini mendatangkan dampak yang sangat besar bagi pribadi yang diterima maupun yang menerima. Saudara, bagaimana anak yang hilang itu kita ingat ya, dia jalan ke rumah. Apa yang ada di dalam benak dia? Aku hanya ingin jadi pembantu di rumah ayah dan di rumah ayahku. Hanya ingin jadi salah satu pekerja. Namun ketika dia datang, dia dipeluk, dia diberi jubah, dia diberi cincin, dia diberi semua yang terbaik. Apa yang terjadi? Wow, saya percaya hidupnya dipulihkan. Hidupnya dibangkitkan, semangatnya dibangkitkan. Tadinya terintimidasi, namun dibangkitkan, saudara. Dampak bagi yang menerima apa? Musa setelah dia berlapang dada menerima tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dampaknya apa? Dia menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau saudara ingin jadi alat Tuhan yang luar biasa, saya kembali katakan, Tuhan itu ciptakan kita bukan asal-asalan. Dia menciptakan kita dengan sebuah tujuan. Dan kalau kita masuk di dalam rancangannya, wow, kita akan jadi orang-orang yang luar biasa, pemakaian Tuhan akan luar biasa dalam hidup kita. Kuncinya apa? Penerimaan, saudara. Yuk, kita belajar sama-sama. Ketika Musa menerima tanggung jawab yang besar, dia nggak pernah kepikir dia akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membebaskan Israel dari Mesir. Waktu Yusuf menerima keadaan yang begitu menyakitkan dalam hidupnya, dia nggak pernah berpikir bahwa dia adalah alat Tuhan untuk memelihara kehidupan satu bangsa, yaitu Israel. Dan saya percaya di depan sana, saudara, banyak rancangan Tuhan, banyak agenda Tuhan lewat hidup kita semua. Dan kita mau hidup dipakai jadi alatnya Tuhan. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Accept the truth. Menerima kebenaran. Menerima kebenaran itu maksudnya apa? Kita lihat. Yohanes 1 ayat 14 dan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Wow. Lewat ayat ini, saudara, kita sama-sama tahu, saudara, bahwa firman atau kebenaran, menerima kebenaran itu berbicara tentang menerima Yesus. Kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah Yesus sendiri. Menerima kebenaran sama dengan menerima Yesus. Oke. Nah, banyak orang seringkali berpikir dalam hidupnya dia sudah menerima Yesus sejak lahir. Banyak orang berpikir dalam hidupnya bahwa dia sudah menerima Yesus ketika KTP-nya bertuliskan agama Kristen. Namun di dalam kehidupannya orang-orang ini menolak kebenaran. Di dalam kehidupannya orang-orang ini menolak pengajaran. Orang-orang ini menolak firman, menolak tuntunan yang Yesus ajarkan. Oke. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-36 saya tidak cantumkan. Tapi di situ ditulis gini, barang siapa yang percaya kepada Yesus akan melihat hidup. Tapi barang siapa tidak taat, tidak akan melihat hidup. Berarti percaya kepada Yesus, oke, barang siapa percaya kepada anak atau Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak. Di situ ada sebuah perbandingan percaya kepada anak dengan tidak taat kepada anak. Artinya, saudara, kalau kita katakan kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seharusnya kita terima
apa yang menjadi tuntunannya di dalam kehidupan setiap kita. Itulah menerima kebenaran. Ya. Mungkin ketika kita ketemu sama orang, kamu orang Kristen, ya, kamu percaya Yesus, ya, aku percaya Yesus. Tapi jadi pertanyaan buat kita masing-masing. Sudahkah di dalam hidup kita menerima kebenaran itu? Sudahkah di dalam hidup kita menerima apa yang Dia ajarkan? Sudahkah kita mengikuti apa yang Dia firmankan di dalam kehidupan kita? Contoh, saudara, ya, kita main ke rumah teman kita. Lalu teman kita terima kita, masuk ke dalam rumah. Silakan masuk, ayo. Masuk, silakan. Tapi setelah itu, saudara, teman kita atau saudara kita yang kita datangin, dia sibuk sendiri di dalam rumah. Kita diantepin di luar. Dia terima kita enggak? Dia terima kita sebatas dia hadir. Tapi dia tidak hadir bersama-sama dengan kita. Akhirnya apa? Tidak jarang kita ngerasa, buat apa gue di sini? Aku dicuekin. Bahasanya aja diterima. Tapi sikapnya seperti itu. Itu gambaran, saudara. Ketika kita bicara tentang kita menerima Yesus, kita harus tahu bahwa Yesus adalah kebenaran. Kita bukan cuma mau terima mujizatnya. Kita bukan cuma mau terima berkatnya. Tapi kita mau terima standar. Kita mau terima firman. Kita mau terima tuntunannya di dalam kehidupan kita. Saudara, di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-6, dari ayat yang ke-60 sampai 67. Di situ ada sebuah diskusi bahwa Yesus menyatakan, aku roti hidup. Apa yang terjadi, saudara? Banyak murid Yesus yang akhirnya meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena mereka hanya kagum sama mujizat. Tapi mereka tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak mau menerima firman dari mulut Yesus. Akhirnya mereka meninggalkan. Hari ini kita duduk di dalam gereja. Hari ini kita aktif mengikuti ibadah secara online. Menjadi pertanyaannya, adakah kita menerima kebenaran? Setiap firman yang sudah kita dengar, apakah kita menerima kebenaran itu? Mari saudara, ini bukan satu hal yang mudah. Saya mau katakan, menerima kebenaran secara utuh bukan satu hal yang mudah. Karena kebenaran itu menyingkapkan ketidakbenaran. Kebenaran itu untuk menghidupi sebuah kebenaran, kita harus bayar harga, meninggalkan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Ini bukan hal yang mudah. Tadi saya di awal katakan, penerimaan terhadap kebenaran memampukan kita menerima sesama. Penerimaan terhadap kebenaran memampukan kita menerima tanggung jawab. Menerima kebenaran memampukan kita menerima kekurangan, kesalahan kita di masa lalu. Kenapa? Karena di dalam Yohanes pasal yang ke-14, tadi kita sudah baca. Yohanes 1 ayat yang ke-14, firman Tuhan katakan gini. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Ketika kita menerima kebenaran itu, saudara, saya mau pastikan hidup kita dipenuhi dengan kasih karunia. Hidup kita akan lewat hidup kita akan meluap kasih Tuhan. Akhirnya dengan kasih itu kita bisa menerima orang yang telah menyakiti kita. Akhirnya dengan kasih itu kita bisa menerima kegagalan, kesalahan kita di masa lalu. Akhirnya dengan kasih itu kita bisa menerima tanggung jawab. Tadi di awal ada sebuah kisah Musa. Apa yang membuat Musa berani maju? Sekalipun dia tahu keterbatasannya. Dia katakan, jika engkau tak bersamaku, ku tak mau berjalan. Kita sering nyanyi lagu itu ya. Ketika Musa menerima kebenaran, dia bisa menerima kekurangan, kelemahan yang ada di dalam dirinya. Penerimaan terhadap kebenaran memampukan kita menerima kelemahan diri sendiri, menerima tanggung jawab, menerima keadaan, menerima lingkungan, sekalipun tidak sesuai dengan harapan kita. Tentang menerima kebenaran, kita mau belajar dari satu jemaat di Tesalonika. Kisah Para Rasul 17, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-9. Kisah Para Rasul 17 ayat 1 sampai
9. Demikian firman Tuhan. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkan kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu Paulus berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepada kamu. Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas. Dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan, mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Ayat yang ke-6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari. Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ayat yang ke-8. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi mereka mendapat jaminan dari Yason dan saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Lewat kisah ini kita tahu bahwa jemaat di Tesalonika, ketika kebenaran disampaikan, bukan mereka terima kebenaran, tapi mereka menolak kebenaran. Dan saudara, di Tesalonika ini banyak sekali tempat-tempat penyembahan berhala, saudara. Jadi ketika Paulus datang ke sana menyampaikan kebenaran, mereka tolak. Bahkan di sini dikatakan orang datang ke rumah Yason yang melindungi Paulus dan Silas, menyeret Yason. Ya, saking mereka tidak mau menerima kebenaran, mereka akhirnya bertindak secara kriminal, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana kerasnya jemaat yang ada di Tesalonika ini. Bagaimana kerasnya, bagaimana mereka menolak kebenaran itu yang disampaikan oleh Paulus. Tapi kita lihat di dalam kitab 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-9. Beberapa tahun setelah kejadian di Kisah Para Rasul 17. Paulus tulis gini, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Wow. Orang yang sedemikian keras, saudara, orang yang sedemikian menolak kebenaran, tapi akhirnya mereka berbalik dari berhala-berhala dan melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ketika mereka menerima kebenaran, ini yang terjadi. Menjadi pertanyaannya, kenapa mereka bisa berbalik dari berhala-berhala dan melayani Tuhan? Next, ini jawabannya, saudara. Ada 2 hal yang kita mau pelajari hari ini. 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-5, firman Tuhan bilang gini, sebab Injil yang kami beritakan, sebab kebenaran yang Paulus dan rekan-rekan katakan, bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Wow. Lihat di sini. Di ayat yang ke-6. Orang jemaat di Tesalonika tadinya berontak, saudara. Tadinya menolak firman. Tadinya menyiksa penyampai firman. Tapi di ayat yang ke-6 dikatakan apa? Kamu telah menjadi penurut kami dan kamu telah menjadi penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu menerima firman dengan penuh sukacita. Apakah hari ini mendengar firman masih merupakan satu hal yang indah bagi kita?
Apakah hari ini merenungkan firman masih menjadi satu hal yang mendatangkan sukacita bagi kita? Orang yang menerima kebenaran di dalam hidupnya selalu haus akan firman Tuhan. Wah, ini hal yang gak mudah. Ini hal yang sulit. Maka dari itu saudara, di sini ada sebuah hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama, bagaimana 1 Tesalonika 1 ayat 9 itu bisa terjadi? Bagaimana jemaat di Tesalonika itu bisa bertobat dan berbalik? Yang pertama, ada firman yang disampaikan dengan kuasa. Ayat yang kelima ditulis gini, Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Bagaimana jemaat di Tesalonika bisa berbalik, bisa bertobat, bisa menerima dengan penuh sukacita? Yang pertama, karena ada firman yang disampaikan dengan kuasa. Ada pembicara, ada pemberita yang diurapi oleh Roh Kudus. Ini hal yang penting. Dan Paulus katakan di dalam kitab Efesus ayat 6-18. Kita lihat Efesus 6 ayat 18-20, firman Tuhan bilang gini. Dalam segala hal, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam Roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. 20. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan, berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Paulus seorang pembicara yang hebat, seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Namun dia sadar, dia perlu didoakan oleh jemaat. Saudara, jemaat di Tesalonika hidupnya bisa berubah, menerima firman dengan sukacita. Bukan karena yang difirmankan masalah berkat doang. Bukan hanya yang difirmankan masalah mujizat saja. Ya, tapi karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai pembicaraan, pemberitaan Injil. Menjadi perenungan buat setiap kita. Saudara, kapan terakhir saudara mendoakan otoritas rohani yang ada di atas saudara? Kapan saudara terakhir mendoakan Bapak Gembala? Kapan saudara terakhir mendoakan orang-orang yang dipercaya untuk memberitakan firman Tuhan? Mari saudara, kita belajar dari jemaat di Tesalonika. Mereka bisa mengalami perubahan yang sedemikian rupa. Yang tadinya menolak kebenaran, jadi menerima kebenaran. Itu kenapa? Karena Paulus menyampaikan dengan kuasa, dengan urapan Roh Kudus. Ya, saya sangat merindukan kita semua di tempat ini, jemaat, kita mau saling mendoakan satu dengan yang lain. Bukan hanya gembala yang mendoakan jemaat, tapi biarlah tercipta satu culture di mana jemaat pun mendoakan gembala. Jemaat pun mendoakan pemberita firman. Jemaat pun mendoakan pelayan-pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya firman yang disampaikan, supaya perkataan yang keluar itu ada kuasa Roh Kudus. Tanpa kuasa Roh Kudus, jemaat di Tesalonika tetap keras. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa lawatan Roh Kudus, jemaat di Tesalonika mendengar firman tidak lagi dengan sukacita, tapi dengan hati yang melihat sebagai suatu beban di dalam hidup mereka. Jika hari ini kita merasa bahwa mendengar firman Tuhan mendatangkan suatu tekanan buat kita, mendengar firman Tuhan menjadi satu beban, suatu hal yang tidak menyenangkan bagi kita, mari saudara. Berarti di situ kita belajar bahwa kita belum sungguh-sungguh menerima kebenaran. Kalau kita nggak bisa menerima kebenaran, kita nggak bisa terima anak kita yang tidak bertindak seperti yang kita inginkan. Anak-anak, tanpa kita menerima kebenaran secara utuh, kita nggak bisa terima orang tua kita yang penuh dengan kelemahan.
tanpa kita menerima kebenaran secara utuh, kita nggak bisa nerima kondisi keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seringkali kita sudah lakukan hal-hal yang kita pandang baik, yang kita pandang benar, namun kita mengalami satu kegagalan. Kita nggak bisa terima, akhirnya kita penuh dengan keluh kesah, kita putus asa, kita nggak punya kekuatan untuk menjalaninya. Mari saudara kita belajar. Kita adalah orang yang perlu menerima kebenaran secara utuh. Penerimaan kebenaran secara utuh memampukan kita tegak berdiri, menghadapi semua kondisi, menghadapi siapapun yang tidak seperti yang kita inginkan. Penerimaan terhadap kebenaran. Jemaat di Tesalonika, mereka menerima kebenaran, akhirnya hidup mereka berbalik. Yang pertama, next, kita belajar dari ayat yang kelima. Ada pembicara-pembicara yang menyampaikan firman dengan kekuatan Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara, mari kita sama-sama sadari bahwa untuk menerima firman Tuhan dengan sukacita, dengan hati yang siap diajar, hati yang siap ditegur, hati yang siap dikoreksi, hati yang siap dididik, itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Untuk mengubah hati itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ya, pekerjaan Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang kita mendapat penglihatan. Pekerjaan Roh Kudus bukan hanya bicara tentang kita bisa bernubuat dan sebagainya. Tapi pekerjaan Roh Kudus adalah menjamah hati kita yang tadinya menolak kebenaran, jadi menerima kebenaran. Jika saudara hari ini sudah sering mendengar firman Tuhan, sering membaca firman Tuhan, namun ketika firman Tuhan itu mengkoreksi saudara, akhirnya saudara menjadi panas hati. Ketika firman Tuhan itu mengoreksi saudara, akhirnya saudara menjadi marah. Saudara perlu Roh Kudus untuk mengubah hidup saudara. Jika hari ini selera kita untuk mendengar firman Tuhan berkurang, kita adalah orang yang perlu dilawat oleh Roh Kudus. Hati yang baru, hati yang terbuka terhadap firman. Bukan hati yang tertutup terhadap firman. Jika saudara ingat janji Tuhan, di dalam firman Tuhan perjanjian lama perjanjian baru ada 365 janji Tuhan. Ya, tentang janji Tuhan. Luar biasa. Ada 2 janji yang kita akan lihat. Yesaya 11 ayat yang ke-9. Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 firman Tuhan berbunyi demikian. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan kepada mereka hati yang taat. Janji Tuhan bukan bicara masalah dia akan menyatakan pertolongan, dia akan membuat jalan keluar dan sebagainya. Tapi janji Tuhan juga bicara tentang dia akan memberikan kepada kita hati yang baru, saudara. Hati yang taat. Bahkan di ayat yang ke-36, pasal 36 ayat 26-27 firman Tuhan katakan gini. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan daripadamu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini janji Tuhan. Bahwa dia akan memberikan hati yang baru kepada kita. Biarlah di dalam doa kita hari ini, di dalam doa kita setiap hari kita, saudara, kita minta hati yang baru sama Tuhan. Hati yang baru, hati yang terbuka terhadap firman. Hati yang baru adalah hati yang ketika kita mendengar firman, kita melihat apa yang harus kita ubah, bukan apa yang harus orang lain ubah. Ya, ada seorang ibu,
Akhirnya suaminya nggak mau datang lagi ke gereja. Ini kisah nyata. Ibunya baru ke gereja lagi. Suaminya sudah meninggal dunia. Tadinya suaminya ini rajin ke gereja. Tapi kenapa akhirnya suaminya nggak mau ke gereja? Karena tiap ke gereja, pulang itu tangannya biru-biru. Diliatin ke bapak pembina. Bapak pembina lihat itu tangan biru-biru. Kenapa saudara? Tiap dengar firman Tuhan, tuh denger. Tuh denger. Tuh denger. Tuh itu buat kamu. Itu buat kamu, saudara. Diciwit lain dikita. Dicubit, saudara. Tuh buat kamu, tuh buat kamu, tuh buat kamu, tuh buat kamu. Kalau hari ini kita mendengar firman, dan kita mengingat, oh istriku, oh suamiku harus berubah, oh ini harus berubah. Tanpa kita mendapat sesuatu yang harus kita rubah. Jangan-jangan hati kita menolak kebenaran. Kita boleh duduk di gereja. Kita boleh melayani. Kita boleh dikatakan orang, kamu adalah orang yang cinta Tuhan luar biasa. Tapi ketika kita menolak kebenaran, sesungguhnya kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudara, belajar dari jemaat Tesalonika. Di sini nggak ada ya, yang ketika disampaikan kebenaran, terus orang yang nyampein kebenarannya dipukulin. Nggak ada. Jemaat di Tesalonika, Paulus nyampein kebenaran, Paulus dipukulin, dikejar-kejar. Betapa kerasnya dia, betapa kerasnya mereka terhadap kebenaran. Namun, akhirnya mereka bertobat. Namun, akhirnya mereka diubahkan. Siapa yang mengubahkan? Roh Kudus. Jika hari ini kita sadar, kita sebagai orang tua, kita nggak memberi contoh kepada anak kita. Kita sebagai suami, kita sebagai pasangan, kita banyak kali menolak kebenaran dan menerima pembenaran. Kita cari pembenaran. Mari saudara, malam hari ini, kita tahu bahwa Roh Kudus sanggup mengubahkan. Bagian yang terakhir, 1 Tesalonika 1 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman telah bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Apa yang terjadi saudara? Ketika jemaat di Tesalonika menerima kebenaran dalam hidup mereka, ketika jemaat di Tesalonika hatinya dijamah oleh Roh Kudus, diberi hati yang baru, akhirnya apa? Mereka menjadi teladan. Mereka menjadi teladan buat orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka menjadi berkat, mereka menjadi panutan buat orang-orang yang ada di sekitar mereka, saudara. Mari, kembali saya ingatkan. Anak kita, pasangan kita, dunia hari ini membutuhkan teladan. Teladan iman, bukan teladan pribadi yang begitu sibuk dengan aktivitas kerohanian. Next. Saya tulis di sini. Kebergantungan kita akan Dia. Kebergantungan kita akan Roh Kudus memampukan kita taat akan perintahnya. Ketaatan akan perintahnya menuntun kita kepada penggenapan janji Tuhan. Mari memasuki bulan baru, bulan April. Kita minta sama Tuhan, biarlah ini menjadi doa kita malam hari ini. Supaya Roh Kudus menjamah hati kita, memberikan hati yang baru kepada kita. Hati yang terbuka, hati yang mau menerima firman Tuhan. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan. Kapan terakhir kita berdoa untuk otoritas rohani yang ada di atas kita? Paulus minta jemaat di Efesus mendoakan supaya Paulus diberi keberanian untuk menegur, diberi keberanian untuk menyatakan kebenaran yang mengungkap ketidakbenaran. Mari saudara, doakan hamba Tuhan.
Doakan saya selaku gembala sidang di tempat ini. Doakan Bapak Pembina. Supaya setiap perkataan, setiap firman yang disampaikan ada kuasa Roh Kudus. Dan apa yang terjadi di jemaat di Tesalonika boleh kita alami. Kita berbalik dari hawa nafsu kita, berbalik melayani Tuhan, berbalik dari penolakan terhadap firman, penolakan terhadap kebenaran, menjadi pribadi yang terbuka terhadap kebenaran. Bukan jadi orang yang tahu kebenaran, tapi jadi pribadi yang menghidupi dan dikuasai kebenaran. Adakah hati kita menjadi panas dan berkeluh kesah ketika firman Tuhan menegur kita? Jika ini ada di dalam kehidupan kita, saya mau katakan, kita adalah orang yang perlu dilawat oleh Roh Kudus. Kita adalah orang yang perlu diubahkan oleh Roh Kudus. Kita adalah orang yang perlu untuk disentuh oleh Roh Kudus, untuk kita punya hati yang baru. Dan yang terakhir, hal apa yang masih belum dapat kita terima di dalam kehidupan kita hari-hari ini? Setiap kita punya masa lalu, kita punya kegagalan di masa lalu. Mungkin sampai hari ini kita belum bisa memaafkan diri kita atas kesalahan kita. Mungkin hari ini kita masih belum bisa menerima pasangan kita. Kita masih belum bisa menerima anak kita. Kita masih bisa menerima orang tua kita dengan segala keterbatasan mereka. Saudara, orang yang akan dipakai Tuhan luar biasa adalah orang yang punya kapasitas hati yang besar untuk menerima semua yang tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Hanya Roh Kudus yang sanggup mengubah orang yang hatinya tertutup terhadap kebenaran menjadi terbuka terhadap kebenaran. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih Tuhan. Buat firman-Mu hari ini yang mengajar kami, yang mengingatkan kami bahwa penerimaan merupakan hal yang sangat penting. Penerimaan merupakan hal yang dampaknya besar bagi yang diterima dan bagi yang melakukan penerimaan. Dan hari ini kami belajar sama-sama. Kami mau menjadi pribadi yang menerima kebenaran secara utuh. Dan kami tahu ini bukan hal yang mudah Tuhan. Bukan hal yang mudah bagi kami manusia-manusia untuk kami boleh berubah, meninggalkan kebiasaan buruk dan memulai satu kebiasaan yang baru. Bukan hal yang mudah untuk kami tunduk penuh akan tuntunan firman-Mu. Kami sadar banyak kelemahan. Kami mau Roh Kudus menjamah hati kami sore hari ini. Kalau jemaat di Tesalonika yang hatinya begitu keras aja Tuhan bisa jamah. Kami percaya Tuhan juga bisa jamah hati kami. Kami mau mengalami penggenapan janji-Mu di mana Engkau memberi hati yang baru kepada kami. Untuk kami taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Roh Kudus hadir di sini. Engkau melawat setiap hati kami Tuhan, menjamah hati kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap hati hari ini datang kepada Tuhan. Jamah kami Tuhan dengan sentuhan. Haleluya. Biarlah setiap hati hari ini datang kepada Tuhan. Jika saudara menyadari bahwa Tuhan, aku masih seringkali menolak kebenaran itu. Kami malam hari ini kami mau bertobat. Kami mau menerima lawatan Roh Kudus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Yes Lord. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu.
Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita mau naikkan pujian ini dari awal. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita bangkit berdiri bersama. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ini yang menjadi kerinduan kami malam hari ini, Roh Kudus. Kau hadir di sini. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini dan hadir di rumah jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online. Kami sadar, kami minta Roh Kudus menjamah hati kami. Mengubah hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati yang menolak kebenaran menjadi hati yang terbuka terhadap kebenaran. Dan kami mau setiap kami mendengar dan membaca firman-Mu, kami menangkap isi hati-Mu. Kami menangkap firman-Mu yang menjadi penuntun bagi hidup kami. Ampuni kami Tuhan, kalau seringkali kami mencari pembenaran. Kami selalu ingin dibenarkan tanpa kami peduli terhadap koreksi yang Tuhan kerjakan lewat firman. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Saudara, hari ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan terlebih dahulu mendoakan. Ya, di tempat ini di ibadah onsite ada beberapa anak yang hadir. Dan bagi Bapak Ibu yang memiliki anak di rumah, kita malam hari ini dalam beberapa waktu ke depan kita akan berdoa untuk anak-anak ini supaya Roh Kudus menguasai mereka dan mereka diberi hati yang lembut akan kebenaran. Mari anak-anak kita boleh maju ke depan. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ayo Timi sini. Sini kengku. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Mari orang tua naikkan pujian ini. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita naikkan pujian sekali lagi. Ku buka hati, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Aku berdoa untuk anak-Mu Kimi dan Timi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus menguasai kedua anak ini sejak usia muda mereka. Di dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus jamah hati mereka, kuasai dengan kebenaran-Mu, menjadi penurut firman Tuhan, menjadi penurut orang tua. Nama Tuhan dipermuliakan senantiasa lewat hidup Kimi dan Timi.
Kami berdoa untuk Abel dan Excel di dalam nama Yesus Tuhan. Urapi kedua anak ini dalam nama Yesus. Roh Kudus mengalir, Roh Kudus bekerja menguasai hati dan pikiranmu, sehingga hati dan pikiranmu senantiasa tertuju kepada Tuhan. Engkau tunduk kepada kebenaran, menjadi penurut Tuhan, menjadi penurut orang tua dan otoritas rohani yang ada di atasmu. Di dalam nama Yesus, hikmat Tuhan menyertai anakmu ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan untuk Gevariel, untuk anak dari Bapak Philip Tuhan, dan juga mungkin ada anak-anak lain Tuhan yang malam hari ini bergabung. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi. Roh Kudus menguasai anak-anak sejak usia dini mereka, sehingga mereka punya hati yang takut akan Tuhan. Roh Kudus berkuasa bertata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami siap masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau melakukan perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, karena Tuhan sudah melakukan pengorbanan yang luar biasa dalam hidup kami. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Mari saudara yang di rumah kita persiapkan perjamuan kudus. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, terima kasih Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan, di hadapan kami sudah ada roti dan anggur, dan kami tahu ini perlambang dari tubuh dan darah Kristus. Mari saudara, kita mau siapkan roti dan anggur kita, dan kita mau angkat roti di atas kepala kita sebagai bukti pengakuan iman kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya, saudara percaya bahwa roti ini merupakan lambang dari tubuh Kristus, kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur persekutuan dengan pengorbanan-Mu lewat roti ini Tuhan, membangkitkan kerohanian kami, melawat hati kami untuk menjadi pendengar firman-Mu, pelaku firman-Mu yang taat dan setia sampai akhir hidup. Sampai akhir hidup kami. Kita mau angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian firman Tuhan, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita minum di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hati yang baru sudah Tuhan berikan bagi kami. Dan ketika kami di hari-hari kemudian merenungkan, membaca firman-Mu, mendengar firman-Mu, kami boleh menangkap setiap isi hati-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku firman yang taat dan setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, sebelum kami berpisah, malam hari ini kami bersatu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, lawat Indonesia, damai sejahtera Tuhan turun di tengah bangsa dan negara kami.
Di tengah permasalahan yang begitu pelik, kami berdoa Tuhan, biarlah keputusan yang diambil para pemimpin kami merupakan bagian dari tuntunan Tuhan membawa Indonesia masuk dalam rencana-Mu yang besar dan indah. Tuhan yang menolong Indonesia, karena hanya dengan kuasa-Mu Indonesia bisa dipulihkan. Kami berdoa Tuhan buat komunitas kami Jerusalem Community Church. Engkau terus bekerja di dalamnya, terus pakai komunitas kami untuk membawa kami semua yang ada di dalamnya semakin hari semakin mengenal dan mengalami Engkau. Semakin hari semakin antusias untuk bersaksi. Semakin hari semakin antusias Tuhan untuk kami melakukan firman-Mu dengan kekuatan daripada-Mu. Untuk setiap hari kami semakin rela membagi hidup kami, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar kami, membawa mereka kepada Kristus. Malam hari ini kami berdoa Tuhan untuk Bapak William, untuk Ibu Catherine yang dalam kelemahan tubuh. Engkau tahu kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus ada kekuatan, ada kesembuhan, ada damai sejahtera mengalir saat ini melewati masa-masa sukar. Ada penghiburan dari Tuhan dan kesembuhan dialami oleh saudara-saudara seiman kami saat ini. Kami juga berdoa untuk keluarga dari saudara kami, saudari kami Tuhan, Kori yang sedang dalam kedukaan Tuhan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Tuhan kasih buat Kori dan keluarga melewati masa-masa beberapa tahun bergumul dengan kesehatan, dan hari Selasa lalu Tuhan panggil Kori kembali ke rumah Bapa. Kami bersyukur buat kekuatan, buat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan. Dan kami berdoa buat keluarga yang ditinggalkan, diberi kekuatan, penghiburan. Suami dan anak, mereka boleh semakin mengenal, mengalami Tuhan di masa-masa yang tidak mudah ini. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mau terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Saudara, kita mutadahkan tangan kita terima berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, hati yang selalu rindu menyenangkan Tuhan, kekuatan kerelaan hati yang daripada Tuhan menyertai kita semua untuk menjadi pelaku firman saat ini sampai akhir hidup kita. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Untuk kesehatan, untuk pekerjaan, untuk perekonomian, untuk studi, untuk pergaulan, semua yang Tuhan percayakan pada kami. Ajar kami untuk melakukan dengan mengandalkan Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik dari Tuhan, dan kemuliaan hanya bagi Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu Tuhan. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama, setiap hari Rabu kita ada worship night, saudara. Ya, saya mengundang setiap hari Rabu pukul 19 worship night di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti malam hari ini. Dan juga hari Jumat kita ada Bible study, saudara, di room Zoom yang sama seperti yang saudara ikuti malam hari ini. Dan juga untuk ibadah, saudara, nanti kita akan memperingati ibadah Jumat Agung dan juga ibadah Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 15 dan juga hari Minggu tanggal 17. Pukul berapa? Pukul 4 ya, lewat room Zoom sama seperti yang saudara hari ini ikuti. Ya, ibadah Jumat Agung dan juga perayaan Paskah. Ya, tanggal 15 dan tanggal 17 April pukul 16. Ya, untuk rekening persembahan ya bisa Bapak Ibu transferkan ke rekening BCA 15703300043. Sekian pengumuman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan.